warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salam sapa dan santun saya sampaikan. Harapan semoga Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan di akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini izinkan saya menyampaikan pesan yang insya Allah membawa manfaat dan menggugah hati setiap insan tentang patuh kepada kedua orang tua sebagai kunci sukses. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dari bait lagu tadi sudah jelas bukan besarnya pengorbanan ibu? Pernahkah terbayang di benak kita hadirin? Ibu mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan dengan taruhan nyawa, membesarkan dengan kasih sayang tak terhingga. Ayah banting tulang dengan semangat demi membahagiakan anak-anaknya. Betapa besar jasa orang tua pada kita. Pantaskah kita durhaka kepadanya? Pantaskah kita melukai hatinya? Jika memang ada, maka bersegeralah untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Padahal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dari ayat tersebut jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tidak menyembah selain Dia, dan juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kita, maka jangan sekali-kali kita mengatakan kepadanya perkataan "ah". Mengucap kata "ah" saja tidak boleh, apalagi sampai membentak, bicara kasar, itu akan menyakiti hati orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selain tidak boleh berkata kasar dan harus berucap dengan perkataan yang mulia, kita juga harus patuh dan taat kepada kedua orang tua kita. Hadirin dan sahabat dai rahimakumullah. Meskipun kita besok menjadi orang yang sukses dengan harta melimpah, kebun luas yang gemah ripah, membangun rumah megah dan mencukupi kebutuhan orang tua, itu masih belum cukup untuk membayar seluruh jasa mereka.
Untuk itu, jika kesuksesan yang kita inginkan adalah sukses baik di dunia maupun di akhirat, serta hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada hal lain yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Jawabannya adalah keridhaan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Kesuksesan seorang anak ada pada usaha dan doa restu kedua orang tua. Siapapun kita sahabat, kita harus taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Karena ridhonya bergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Sebaliknya, murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Sungguh percuma jika usaha kita maksimal, doa kita optimal. Tetapi apa yang sedang kita usahakan tidak diridhoi oleh orang tua kita. Kalaupun usaha yang kita kerjakan berhasil, itu bisa jadi termasuk hal yang tidak membawa keberkahan. Jalan berliku tetap dilalui bersama doa dan usaha kuat. Hormati ayah ibu sepenuh hati agar sukses dunia akhirat. Demikianlah ulasan ceramah yang saya sampaikan. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solihah, patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, agar kita mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Undur maqala wala tangdur man qala. Akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.